Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Jalan di Pasaman Barat amblas, warga kesulitan bawa hasil panen. Serunya balap becak off-road di rute ekstrim area perbukitan. Empat pencuri sepeda motor yang beraksi di Darmasraya diringkus polisi. 1 orang ditangkap di tempat pelariannya di daerah Cakung, Jakarta Timur. 1 lagi tersangka kakinya ditembak agar tak kabur. Keempat pelaku bukanlah satu komplotan. Mereka beraksi di lokasi berbeda di Darmasraya. Modusnya pun beragam, masuk ke dalam rumah korbannya. Ada juga yang mematahkan kunci kendaraan. Serta ada pula yang membawa kabur kendaraan korban yang lengah karena kuncinya tertinggal. Para tersangka bernama Anja, umur 26 tahun, Robi Suganda, 29 tahun, Reno, 33 tahun. Sedangkan Rivo Hendra Fauzi berumur 25 tahun, merupakan pencuri mobil yang ditangkap di daerah Cakung, Jakarta Timur. Selama 2 minggu melaksanakan operasi jaran dengan sasaran pencurian dengan pemberatan dengan pencurian kendaraan bermotor. Dan alhamdulillah berhasil mengungkap 6 kasus curanmor. Modus dari pelaku ini adalah dengan mengambil ataupun memasuki rumah korban. Pada saat diparkir ternyata korban juga lalai dengan meninggalkan kunci kendaraannya tetap pada kendaraan. Barang bukti 9 unit sepeda motor disita polisi dari 3 tersangka. Barang bukti 1 unit mobil minibus tengah dalam perjalanan dari Cakung, Jakarta Timur ke Polres Darmasraya. Para tersangka dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman 7 tahun penjara. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya. Ratusan warga binaan dan pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Bukit Tinggi menjalani tes urin. Pengecekan tersebut dilakukan oleh tim dari Badan Narkotika Nasional Kota Payakumbuh yang beranggotakan 8 orang. Satu persatu pegawai dan warga binaan mengambil sampel urin ke ruangan khusus yang dijaga petugas. Sampel urin tersebut langsung dicek menggunakan alat tes narkoba. Pengecekan menggunakan alat tes narkoba 3 panel. Panel pertama, amfetamin, yang mengecek penggunaan narkotika stimulan jenis ekstasi. Panel kedua, mengecek penggunaan morfin. Dan yang ketiga, panel marijuana, yang mengecek penggunaan jenis ganja. Alat tes urin hari ini kita pakai pihak dari lapas menyediakan yang dari 3 indikator ya. Ada misalnya dari 3 parameter, ada AMP, MOP atau morfin, THC atau ganja. Jadi yang kita pakai hanya sebatas 3 parameter. AMP itu beberapa jenis stimulan, biasanya ini ekstasi atau bisa nanti turunan dari sabu, juga net. Nanti juga ada morfin, THC biasanya ganja. Pengecekan ini dilakukan untuk menepis isu bahwa Lapas Bukit Tinggi rawan peredaran narkoba. Selain itu, pengelola lapas ingin memastikan seluruh penghuninya, mulai dari pegawai serta warga binaan, bersih dari narkoba. Dari Kementerian Hukum dan HAM, kita akan diharapkan lapas itu harus bersih dari narkoba. Nah, untuk mengevaluasi bersih itu, maka kita harus melakukan tes urin kepada seluruh pegawai maupun seluruh warga binaan. Karena kalau kita tidak evaluasi, kita nggak tahu bersih apa tidak lapas itu dengan narkoba. Harapannya kegiatan hari ini kami bersama dengan BNN, semua pegawai Lapas Bukit Tinggi dan seluruh warga binaan. Untuk mengantisipasi masuknya narkoba ke lapas, petugas keamanan menerapkan pengawasan berlapis. Mulai dari pemeriksaan tamu yang keluar masuk lapas, pemeriksaan barang bawaan keluarga narapidana dan tahanan, hingga pemeriksaan menyeluruh lingkungan serta sel napi.
Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Perlombaan balap mobil off-road mungkin sudah sering kita saksikan. Tapi di Padang Pariaman ada yang lebih menarik, yaitu balap becak off-road. Becak yang biasanya untuk membawa barang dan hasil bumi dilombakan menempuh rute ekstrim di area perbukitan. Terbalik, terjatuh, dan terguling, itulah tantangan yang mesti dilalui para peserta balap becak di Nagari Koto Dalam, Padang Pariaman. Meski peserta bersama becaknya babak belur, namun kondisi itu tak dihiraukan. Tujuannya hanya satu, agar bisa secepatnya sampai ke garis finish. Melihat aksi tersebut, penonton yang menyaksikan bersorak-sorai sambil bertepuk tangan. Karena harus melewati jalan licin dan mendaki, tak jarang peserta harus mendorong becaknya agar bisa terus melaju. Tak semua pembalap berhasil menaklukkan medan berat ini karena butuh kemahiran tersendiri. Meski menantang, namun seru dan menghibur. Becak yang diperlombakan ini kendaraan sehari-hari warga untuk mengangkut barang serta hasil bumi oleh warga sekitar. Sebelumnya, daerah ini terisolir karena tak memiliki jalan memadai. Untuk membawa hasil panen, warga menggunakan kuda beban. Kalau rasanya lumayan lah, serunya lumayan. Di mana serunya? Kayak di ada standingnya, ada jalannya suram, ada tanjakan, ada mendaftarnya gitu. Lumayan lah, diikuti teman-teman belakang gitu kan. Pada penontonnya ada ginian, itu serunya kan. Kabupaten Padang Pariaman di wilayah Koto Dalam, bahwa daerah itu daerah terisolir. Kami dulu memakai seperti kerbau mengeluarkan hasil bumi dan kuda. Sekarang karena becak udah banyak di masyarakat, sehari-harinya mempergunakan becak untuk mengeluarkan hasil bumi masyarakat. Balap becak motor baru pertama kali digelar warga Nagari Koto Dalam. Peserta dan penonton yang menyaksikan ajang ini tidak dipungut biaya. Panitia menyediakan hadiah uang tunai untuk pemenangnya. Rencananya balap becak ini akan digelar warga setiap tahun sebagai hiburan serta untuk mendatangkan pengunjung ke daerah mereka. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Padang pagi ini. Saya Frin Meriana beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.